Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari yang mulia ini kita bisa berkumpul dalam rangka merayakan daripada hari yang sangat bersejarah bagi negara yang kita cintai, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tak terasa sudah 75 tahun negara kita berdiri di atas kaki sendiri. Tak terasa sudah 75 tahun negara kita merdeka dari penjajah. Mengingat pada malam hari ini bagaimana kisah 75 tahun yang lalu, sebagaimana para pahlawan dan para pejuang, mereka para pahlawan dan para pejuang bersatu bersama-sama untuk mengusir penjajah dari negara yang kita cintai ini, saudara. Mereka para pejuang meninggalkan apapun yang mereka punya, meninggalkan harta, meninggalkan tahta, meninggalkan keluarga. Untuk apa mereka meninggalkan itu semua? Tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan tahta, bukan untuk mendapatkan harta, bukan untuk mendapatkan jabatan, tapi mereka mengorbankan harta, tahta, keluarga, bahkan tak segan-segan mereka korbankan, yaitu jiwa dan raga, tidak lain dan tidak bukan untuk negara yang kita cintai, negara Republik Indonesia, saudara. Mereka para pejuang, mereka sangat teguh, mereka tidak ada kata lelah dalam membela negara yang kita cintai. Di samping daripada para penjajah, di samping daripada para pejuang, di samping daripada para pahlawan, mereka dibantu juga oleh para ulama. Para ulama ini di antara dari sekian banyak ulama dan kiai, yaitu ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Agus Salim, dan begitu banyak kiai-kiai bersama santri-santrinya yang ikut turun dalam membela negara yang kita cintai, saudara. Mereka para kiai, mereka para pimpinan pondok pesantren meninggalkan pondoknya, meninggalkan keluarganya. Mereka maju dengan penuh semangat untuk apa? Untuk membantu kemerdekaan yang kita cintai ini, saudara. Merdeka. Makanya saudara, jangan diragukan cintanya ulama, cintanya kiai terhadap negara yang kita cintai, negara Indonesia, saudara. Di samping daripada para ulama, para kiai, para pahlawan dan para pejuang, di situ pun ikut para habaib yang ikut turun dalam membela negara yang kita cintai, Indonesia. Di antara para habaib yang ikut turun dalam memerdekakan Indonesia, di antaranya ada yaitu Sultan Abdul Hamid Al-Gadri. Beliau yang membuat lambang negara, lambang Garuda, sehingga itu menjadi lambang Indonesia sampai detik ini, saudara. Ada salah satu habaib, saya lupa namanya, beliau menyumbangkan 100 golden di hari sebelum proklamasi untuk membantu perekonomian dalam proklamasi, saudara. Masya Allah, begitu banyak para habaib, para ulama yang ikut turun dalam membantu kemerdekaan Indonesia. Di antara itu juga ada yang namanya Husin Mutahhar, yang dimana Husin Mutahhar ini beliau yang mengarang lagu kebangsaan Indonesia, saudara. Ada juga Al-Habib Husin bin Syahab. Beliau dalam kisahnya ketika para penjajah sedang lengah, beliau ambil senjata-senjata musuh, beliau ambil senjata-senjata penjajah, beliau masuk ke dalam gudangnya, diambil senjatanya, saudara, sampai akhirnya beliau ketahuan dan ditembak meninggal dunia, saudara. Adalah ayah daripada Al-Habib Rizik bin Husain bin Syahab.
Meninggal karena kenapa? Karena ditembak dalam membela negara dan bangsa, saudara. Di antara itu juga ada yang dimana Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, di hari kemerdekaan proklamasi, Soekarno harusnya datang jam 9 ke tempat proklamasi, tapi Soekarno datang ke tempat proklamasi jam 11. Ada apa? Soekarno telat 2 jam. Sebelum proklamasi, beliau lewat belakang rumahnya, ambil sepeda, diam-diam jalan ke tempat gurunya. Siapa gurunya? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, saudara. Datang untuk apa? Untuk meminta saran. Untuk apa? Untuk meminta doa. Ketika Soekarno datang mengatakan, Habib, saya akan mengumumkan proklamasi. Saya akan mengibarkan Indonesia. Bagaimana pandangan antum? Bagaimana menurut antum? Apakah saya umumkan atau tidak? Habib Ali untuk menguatkan hati Soekarno, dengan tegas Habib Ali mengatakan, umumkan Soekarno, saya akan mendukung kamu, saya akan membela kamu. Setelah mendengar perkataan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi yang begitu tegas menyemangatkan hati Soekarno, Soekarno pun dengan percaya diri mengumumkan proklamasi kemerdekaan. Dicatat dalam sejarah, kenapa Soekarno telat mengumumkan proklamasi? Karena tidak lain dan tidak bukan, beliau hadir ke tempat gurunya untuk meminta saran terlebih dahulu, sudah. Ini salah satu contoh dari murid dan guru yang mesti kita tiru, sudah. Di antaranya juga ada begitu banyak para ulama, begitu banyak para habaib. Ada Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, kakek daripada Al-Habib Jindan bin Naufal bin Jindan, yang dimana Habib Jindan ini temannya Habib Quraisy Baharun. Beliau kakeknya sangat tegas dalam melawan para penjajah. Di antara itu juga adalah Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, yang dimana gelar beliau adalah Mufti Batavia. Dulu di Jakarta namanya bukan Jakarta tapi Batavia. Beliau digelari Mufti Batavia karena beliau adalah orang yang paling ahli fikih di Jakarta pada masanya, saudara. Ada salah satu habaib yang saya lupa juga namanya, yang diyakni beliau mengumumkan kepada negara ketika beliau mendengar daripada Indonesia telah merdeka. Beliau yang memberikan kabar, mengirim surat, memberitakan lewat media kepada negara-negara, khususnya negara Timur Tengah, bahwasanya Indonesia telah merdeka. Hingga yang pertama kali mengumumkan kemerdekaan Indonesia adalah negara Mesir, saudara. Karena kenapa? Diumumkan oleh seorang habaib ini, saudara. Masya Allah, merdeka. Begitu cintanya para habaib, sampai dalam cerita tadi Al-Habib Ali, ketika Soekarno sedang mengumumkan proklamasi, beliau mengatakan kepada muridnya, wahai muridku, lihat bendera apa yang dikibarkan oleh Soekarno. Muridnya datang lalu balik lagi mengatakan, Habib, yang dikibarkan oleh Soekarno yaitu bendera yang atasnya warna merah, bawahnya warna putih. Lalu Habib Ali mengatakan, jahit itu bendera, lalu pajang di depan rumah kita. Lalu yang pertama kali mengibarkan bendera merah putih setelah proklamasi, setelah kemerdekaan, yaitu di Kuitang, yang mengibarkan adalah habaib, saudara. Takbir. Makanya saudara, kalau ditanya betapa cintanya para habaib, betapa cintanya para ulama, betapa cintanya para kiai dalam membela bangsa dan negara, saya kasih tahu, Indonesia dicuci dengan darah para ulama. Betul? Betul. Di antara para mereka semua ada juga para santri, yang dimana beliau, para santri, di samping menuntut ilmu, malam mereka ngaji kitab, malam mereka murojaah, siang mereka ambil senjata mengusir para penjajah. Ketika para penjajah datang, saudara, membawa daripada peralatan perangnya yang begitu canggih, membawa senjatanya yang begitu lengkap, bala tentara yang begitu banyak. Ketika melihat para penjajah, sungguh di dalam hati santri tersebut tidak terlintas pun hati yang dimana mereka takut melihat itu semua, saudara. Melihat daripada para penjajah ini, melihat para pengambil bangsa ini, mereka tidak takut sedikit pun, saudara.
musuh pakai senjata yang begitu lengkap dan canggih, para santri cuma memakai bambu dan ketapel, saudara. Sekalipun begitu, mereka tetap dimenangkan oleh Allah. Ini kunci pertama. Kenapa mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal kalau kita lihat dari segi logika, dari perekonomian mereka kalah, dari bala tentara mereka kalah, dari persenjataan mereka kalah. Kenapa pada saat itu santri bisa menang, saudara? Karena tidak lain dan tidak bukan, di dalam hati mereka menanamkan intan surullah yansurkum. Jika engkau membela agama Allah, maka engkau akan dibela oleh Allah. Yang dimaksud agama Allah di sini yaitu membela negara, saudara. Yang dimana jika kita melakukan kebaikan, maka Allah pun akan membantu kita. Allah akan menolong kita. Jika kita membela negara yang kita cintai, maka jangan ragu, jangan khawatir, Allah pun akan membela kita, saudara. Ini diambil juga dari kisah pada zaman Nabi, di mana perang Badar, 313 kaum muslimin melawan 1000 kaum kafir. Kalau kita lihat dari segi logika, umat Islam belum siap persiapannya, belum siap persenjataannya, hanya sedikit bala tentaranya, belum siap makanannya, melawan pasukan kafir Quraisy yang begitu siap semuanya, yang sudah siap melawan perang, siap menjajah, siap menaklukkan. Kalau kita pikir pakai logika, umat Islam pasti di situ akan kalah. Kenapa mereka menang? Tanda tanya yang sangat besar. Karena itu adalah sebab pertolongan Allah Subhanahu. Tanamkan di dalam diri kita, jika kita membela agama Allah, jika kita menolong agama Allah, yakni jangan khawatir, jangan takut, Allah pasti akan membela kita, saudara. Oke, saya tanya semua santri asyidku, siap membela Allah, siap membela Nabi, siap membela Quran, siap membela Islam? Semua angkat tangan, semua Allahu Akbar. Dan saudara, kalimat yang diteriakkan oleh mereka para pejuang, kalimat yang diteriakkan oleh mereka para pahlawan, bukan kalimat apapun, tapi kalimat ini yang menggetarkan para musuh-musuh penjajah. Kalimat ini yang menggetarkan sehingga membuat penjajah lari dari negara kita. Tidak lain dan tidak bukan, kalimat yang mulia ini adalah kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum itu saya ada pantun. Boleh? Boleh. Burung Garuda, burung merpati, jika ada salah mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Buah mangga, buah ceri, jika ada salah kata mohon jangan diambil hati. Buah kelapa, buah kurma, buah yang kompak dong, cakep. Buah kelapa, buah korma, buah pepaya, buah nangka, itulah nama-nama buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.